Lingkar 17. Satu tujuan. Lingkar 17. Satu tujuan. Lingkar 17. Satu tujuan. Lanjut. Silakan. Ya, Bang Japar silakan. Berjabar. 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 Takbir. Ya, pendopo RT silakan. Pendopo RT. Maju kotanya. Bagi yang warganya. Peristiwa Priok itu perjuangan anak Priok terhadap penolakan atas azas tunggal Pancasila. Jadi kita punya perjuangan. Peristiwa Priok itu bukan ujuk-ujuk, proses yang panjang dan lama. Tidak boleh dengan terlalu lama, berputar sampai pengajian kata sejauh yang jelas dari almarhum sahabat saya, abang saya yang dulu. Apa sih yang kita lakukan pada saat menolak azas tunggal Pancasila? Bayangkan ketika Muhammadiyah sudah menerima NU sudah seluruh organisasi Islam sudah menerima, partai politik sudah. Bagi kami, diskusi kami, ketika ormas menerima Pancasila sebagai azas bagus. Begitu juga ketika organisasi Islam menerima azas Pancasila bagus. Tetapi untuk organisasi Islam jangan membuang Islam. Itu yang kita suka. Dan itu perjuangan anak-anak itu. Sampai tidak diungkap, buah saya ungkap, karena dua pelaku. Jadi peristiwa Priok itu perjuangan anak Priok terhadap penolakan Pancasila sebagai azas tunggal. Berhasil apa enggak? Berhasil. Partai politik bukan. Yang kedua, Amir Rizki dikawal dengan anak-anak Priok. Kagak kata partai politik, andaikan ini tidak ada perjuangan kita, saat ini azas tunggal Pancasila masih ada. Maka Amir Rizki berhasil menegakkan Islam. Ini paham itu ente semuanya memberikan peristiwa ada peristiwa ada yang bilang gerombolan bolong, ada bangunan berontak mata lu berontak berjuang. Peristiwa itu perjuangan orang Priok yang dipimpin Amir Rizki menolak Pancasila sebagai satu-satunya agama. Alhamdulillah berhasil atau tidak? Berhasil nggak? Berhasil. Jadi kita memperingati satu sosok yang luar biasa. Saya tadi ngobrol sama ibu wartawan, Bu, apa sih pikir-pikir kurangnya Bang Amir, betul nggak? Bang Amir ini kurang apa? Kaya udah, betul nggak? Terkenal udah, ngetop udah, kan bagusnya beli duduk aja di jalan, ngapain di negara gitu? Betul nggak? Tenang aja nih, udah terkenal banyak duit, happy bisa. Tapi kita mau perlu bergerak untuk memperjuangkan ini semua saudara, karena Bang Amir ini sadar bahwa dia punya tujuan hidup. Apa tujuan hidup beliau? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
Pak, gua jadi sampel. Ini orang pertama jadi sampel sunatan masal kemarin ya Alhamdulillah. Gue yang potong kamu. Gara-gara jadi sampel semua anak-anak berumur sunat. Yang kedua, Bang Adi itu datang dari rumah ke rumah dari gang ke gang. Itu bawa beras, Bang. Bang Adi bawa beras. Kenapa kami rusuk? Dia gendong tuh Bang Adi. Kalau beras makanya kami orang bawah udah gak aneh lagi. Itulah beliau, ikhlas tulus, dan saya yakin beliau tempatkan Allah SWT pada tempat yang tinggi. Amin. Keikhlasan beliau inilah yang harus kita contoh. Itulah. Gue kenal beliau itu titik. Nabinya hanya Allah. Karena beliau sadar apa yang dilihat oleh Allah. Itulah. Maka kita sekarang kita baru punya MN itu udah kagak mau dijual lagi. Beliau punya apa? Minyak beliau pegang, usaha beliau pegang, tapi karena beliau terpanggil hatinya untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Ini aku bukan ngajar ente. Ahli Quran bisa baca Quran itu hanya berikan syafaat kepada 10 orang. Ente habis Quran Pak. Coba lihat. Habis Quran hanya bisa berikan syafaat dari 10 orang. Tapi para mujahid yang berjuang di jalan Allah, dia diberikan kesempatan untuk menarik keluar jalan sahabatnya 70 orang. Oh, ya, jangan itu makanya, insya Allah, jadi Bang Jafar jadi mujahid kami. Jangan aneh loh, itu ada suatu ayat yang turun, di mana ketika preman masuk surga. Preman masuk surga lah, belum tentu masjid turun. Preman lah, duduk di situ. Ya kan bingung, tanpa gua kayak batik, sholat gua juga jarang-jarang, kadang terlambat gua bisa disolat. Maka ucapannya itu surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Itu ucapan preman lu di masjid. Maksudnya Allah telah berikan aku hidayah. Hidayah apa? Ikut-ikutan jadi berjuang. Masya Allah. Rupanya ini orang ikut-ikutan di dunia ini. Ya. Ketika orang berjuang mendekatkan agama Allah, dia ikut-ikutan. Dia ikutan, santri ikut, tapi ikut-ikutan. Tapi. Ini orang masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk semua. Amin. Nah, kembali kepada inti kita. Jadi kita butuh sosok yang ikhlas. Seperti Bang Amin, sama Bang Robo, semuanya. Ya, kita. Karena asbab kalau kita tanpa keikhlasan beliau, tak mungkin sukses Bang. Memang kelihatan banyak korban dulu. Kelihatan banyak korban, tapi kalau ini tidak digerakkan oleh beliau itu asas tunggal sampai hari ini masih berpuasa sudah. Tapi berikanlah hari ini adalah napak kita ke depan. Ya, napak kita ke depan. Kita hari ini berkumpul bukan ingin merokok negara, bukan menjadi pusat negara, tapi kita hari ini adalah untuk menapak-kilasi bahwa setiap perjuangan pasti ada tantangan. Orang yang berjuang tanpa tantangan saudara, bagikan memetik bunga di cakrawala, mengirim madu dalam mimpi, yang pada akhirnya menunjukkan penyesalan pun tak berdarah menangis tanpa air mata. Tapi ketika begini tidak terus, ngapain? Biasa-biasa aja, kenapa sih itu lah? Baru kita sama juga orang peraulan, perbuahan, maksudnya besar-besarin, enggak? Kita udah gak ada masalah dengan masa lalu. Setiap manusia punya masa lalu. Tapi setiap manusia punya masa lalu. Ada yang hitam, ada yang putih. Tapi masa depan di tangan kita, saudara. Apapun namanya, Indonesia harus lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikir lain yang akan di hari ini, bahkan yang akan datang. Insya Allah untuk membela agama, untuk membela ulama, dan untuk menjadikan NKRI menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah. Nah, harapan kami, harapan pemuda di kata sambutan ini, mungkin dari sosok beliau yang kita ketahui di akhir masa Orde Baru, masa Orde Baru Presiden Soeharto juga sudah menyampaikan kepada keluarga, tadi disampaikan bahwa sosok beliau adalah sosok yang bersih. Ditinggal sendiri, siapakah kini
Sejati telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Polisi dan tentara waktu itu masih akrab. Beliau, ayah saya itu seorang pejuang ya, di masa tahun 50, 40 juga termasuk pejuang. Jadi salah besar kalau dianggap ketika itu diasumsikan beliau itu ingin memberontak, ingin melakukan tindakan makar terhadap pemerintah yang resmi. Itu yang barangkali ingin saya sampaikan. Nah, cerita detailnya ini jangan di sini ya. Ntar ente pada undang saya siap menjabarkan selaku ya, beliau yang anak ketujuh, ya, saya anak nomor 17 dari satu bapak dan satu ibu, ya. Dan saya sampaikan seperti itu. Ya, tadi sudah ditanya sama wartawan tentang asal usul tragedi 84 itu, saya sudah sampaikan, nanti didengar aja, dilihat saja. Tapi saya siap memberikan penjelasan sampai kepada proses pengadilan yang kesekian kali, pengadilan HAM ad hoc yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh negara. Keberlangsungannya di tahun 2024 ya, kalau nggak salah ya. Nah itu saudara-saudara sekalian. Nah ini yang tempat kita dudukin ini ya, ini sekali lagi saya harus katakan hasil karya besar yang dimiliki oleh almarhum Amir Budi. Beliau yang nyuci pasir, beliau yang nyuci batu-batuan sampai kokoh masjid ini ya. Walaupun masjid ini kelihatannya tidak terlalu besar, tapi ketika tahun 79 dibangun, ini masjid yang paling besar di lingkungan Sukabumi. Nah itu ringkas kecil penyampaian yang saya ungkap kepada bapak-bapak ibu-ibu tentang sejarah refleksi tragedi sejarah tahun 1984. Atas nama pengurus masjid, atas nama pengurus yayasan, dan atas nama adik dari almarhum Amir Budi, mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah hadir dan mohon doanya jika ada keikhlasan yang ingin disampaikan atau diutarakan oleh bapak ibu sekalian. Atas kirim doa kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memandu acara dalam rangka mengenang kembali tragedi 1984 dan silaturahmi serta santunan anak yatim yang diadakan di Masjid Al-Araf, Kelurahan Sukapura. Kita semua mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. 38 tahun mengenang peristiwa berdarah Tanjung Priok 1984 dan santunan yatim piatu di Masjid Raya Al-Araf, Jakarta, Senin tanggal 12 September tahun 2022 jam 13 WIB di Masjid Raya Al-Araf Jalan Tipar Cakung Sukapura, Jakarta Utara. Hari itu terasa sangat berbeda, penuh dengan berbagai organisasi masyarakat seperti Ormas Lingkar 17, Ormas Bang Japar, Ambulansi Putih Utara, Ormas Pendopo ARB dan lain-lain. Berbagai ormas yang hadir di Masjid Raya Al-Araf tersebut adalah memperingati peristiwa berdarah Tanjung Priok pada 38 tahun yang silam atau yang ke-38 tahun sejak kejadian peristiwa tersebut. Acara tersebut dibarengi dengan santunan yatim piatu. Hadir penceramah Kiai Haji Ronggo Sutrisno Tahir dan Kiai Haji Maulana Poso Siregar untuk memberikan tausiah serta hadir banyak tokoh masyarakat.
Dalam tausiahnya, Kiai Haji Ronggo Sutrisno Tahir mengatakan peristiwa atau tragedi berdarah Priok adalah perjuangan yang menolak Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal. Alhamdulillah perjuangan ini berhasil dipimpin oleh Amir Biki, tuturnya. Peristiwa Priok ini bukan hanya peristiwa Priok biasa saja, akan tetapi ini adalah penolakan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal. Andaikan tidak ada peristiwa ini kita belum tahu apa yang terjadi sekarang, tegasnya. Pada saat yang sama awak media berhasil menemui Kiai Haji Maulana Poso Siregar yang mengatakan apa sih kekurangan seorang Amir Biki, harta ada, jabatan ada, terkenal, mengapa harus urus begini, tapi beliau sadar bahwa tanggung jawab bangsa dan negara itu adalah tanggung jawab beliau, maka tampilkanlah itu secara heroik dan ini menjadi momentum pada generasi muda kita ke depan. Kita butuh pemimpin dan kita menapaktilasi dan dapat dibuat contoh, semoga ke depannya ada Amir Biki yang lainnya, tegas Kiai Haji Maulana Poso Siregar. Awak media berhasil menemui Yusron Zainuri, yaitu korban penembakan beberapa peluru yang berhasil selamat dan hidup, mengatakan sebelum saya menyampaikan hal yang lain perlu dipertegas walaupun tadi ada kata-kata menolak asas tunggal bukan berarti umat Islam saat itu sampai hari ini itu menolak Pancasila, tegasnya. Yusron menambahkan kembali bahwa masyarakat Jakarta Utara, masyarakat Tanjung Priok tidak pernah anti Pancasila, akan tetapi apabila Pancasila digunakan oleh kepentingan politik itulah yang terjadi penolakan. Jadi kesimpulannya sangat tegas, masyarakat Tanjung Priok, masyarakat Jakarta Utara tidak pernah menolak Pancasila dan tidak akan pernah anti Pancasila, tegasnya. Pada saat yang sama Komandan Ormas Bang Japar Jakarta Utara mengatakan alhamdulillah Bang Japar dan Satgas Jakarta Utara ini mengawal kegiatan para ulama kita, tokoh kita dalam rangka memperingati 38 tragedi atau peristiwa berdarah Tanjung Priok pada tahun 1984 dan hari ini kita napaktilas walaupun pada masanya Bang Jafar belum lahir, kita tetap mengenang dan kita tetap mengikuti napaktilas yang perlu kita cermati, tuturnya. Di sela-sela pembagian santunan anak yatim, awak media berhasil menemui Ketua Pendopo ARB Jakarta Utara yakni Hajah Nurhayati atau yang akrab disapa Umi Biki, mengatakan kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dan memberikan sebagian rejeki kita bagi yang membutuhkan, dan pesan-pesannya untuk anak muda, alhamdulillah terlihat anak-anak muda kita banyak yang ke masjid atau musola atau hadir di pengajian, lanjutkan dan jangan kendor, tetap semangat mencari kebaikan, tuturnya. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, banyak awak media dan para jamaah berziarah ke makam syuhada Amir Biki yang memang terletak di samping Masjid Raya Al-Araf. Setelah berdoa bersama-sama, Haji Muhtar Biki menceritakan kisah-kisah bagaimana pedihnya peristiwa berdarah yang menewaskan banyak para syuhada. Sebagai adik dari almarhum syuhada, Amir Biki sangat merasa kehilangan, tapi karena berjuang di jalan Allah dan sudah kehendak Allah kita harus mengikhlaskan. Ini yang kita tempati, ini adalah Masjid Raya Al-Araf, hasil karya besar yang dimiliki oleh almarhum Amir Biki dari mengumpul batu-batuan sampai sekarang berdiri kokoh. Yang harus kita mengerti dan kita pahami, mungkin karena mempunyai keturunan darah pejuang, Amir Biki mempunyai giroh dan jiwa semangat dan mempunyai sikap kritis terhadap kekeliruan dalam penyelenggaraan negara, tutur adik kandung Amir Biki sambil menerawang jauh. Ayah saya itu yang juga ayahnya Amir Biki adalah pensiunan terakhir kolonel, jadi ketika zaman penjajahan Belanda ayah saya ikut andil. Konon kabarnya ayah saya pada zaman itu, anak-anak beliau lahir dalam posisi bom di mana-mana meledak. Ibu kandung saya itu lagi melahirkan, jadi sudah tidak kagetlah melihat sesuatu yang bentuknya keributan. Sikap-sikap orang yang punya ambisi, tuturnya. Demikian laporan dari reporter Sofi Supriyatin, Berita TV7 Jakarta Utara. Putra-putri Islam harapan agama, majulah serentak genggamkan persatuan dalam Tuhan. Mari kita memuji, mari kita memuja, peganglah persatuan dalam Tuhan. Dalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Jadi ketika keluarnya di istana, beliau mampir di Pecenongan, kan tahu ya Pecenongan, tempat jual beli mobil, banjir tuh mobil Mercy hitam, naik, pulang ke sini.
Babe konsul. Tapi saya baru saja diundang oleh Pak Harto. Ngapain dong? Diundang, ditawarkan jabatan menteri. Terus ya sudah, saya ditunggu jawabannya, kepastiannya oke dan tidak. Untuk publik gimana? Nah, ayah saya yang seorang polisi pangkat, kalau sekarang kompes, kolonel terakhir itu, jawab dengan tegas. Kalau ente mau ngejar prestise, ngejar dunia, ambil. Tapi kalau ente mau dekat dengan masyarakat, dengan umat, tolak. Jawaban orang tua saya. Tahun 8, beliau berpikir kan dia mahasiswa UI, kuliah di UI, kedokteran, kan? Cerdasannya punya, feelingnya ada. Pilihan kedua yang tolak tawaran Pak Harto, beliau memilih dekat dengan masyarakat. Sejak itulah terjadi penggalangan, kajian, diskusi di mana-mana. Bang Robo itu dari mana modal? Mau cek dia coy. Posisi dia yang waktu itu direktur operasional pengisian bahan bakar minyak di pelabuhan di Jakarta Utara, di seluruh sektor. Jadi kalau bicara maaf ya, kecukupan biaya dana, insya Allah ya, sekarang ini kursi tanggal 10 tahun ini jualan minyak. Tapi beliau nggak mau nakal, nggak mau main neko. Kalau mau main neko kayaknya lebih dari konglomerat dari saya. Ini saya buka sebuah cerita, dan lebih jauh nanti kita silakan saya diundang kumpul, nanti saya beberkan persoalan-persoalan sampai kepada pengadilan ya tahun 2004 ketika itu Gus Dur di ujung kekuasaannya diganti Megawati sampai kepada persidangan. Itu kami yang dorong. Jadi insya Allah kami kemampuan intelektual dan keberanian. Saya ketika tahun 2009 pernah ditangkap langsung demo undang-undang apa yang namanya undang-undang tentang keyakinan apa namanya Mas Robo, aliran kepercayaan. Jadi mahasiswanya itu ya kita yang demo. Saya waktu di sekolah STM belum mau masuk demo ditangkap di waktu itu komandan kasus Jayanya itu Reginald pada akhir Reginald kenal kan Reginald ditangkap. Ngomong sama dia, Dek, lu kasih tahu Edi, kalau Benny belum keluar besok, gua bakar dia kan. Besoknya aneh dikeluarin John. Bertanggung jawab, nggak khianat.
yang hianat, ada yang macam-macam, bahkan ada yang jual beliau jual apa kakak nanas. Itulah yang barangkali apa cerita ringkas siapa beliau yang kan kalian waktu itu kali ada yang masih belum lahir ya, ada yang masih TK, ada yang masih SD. Supaya tahu pasti. Kalau malam takbiran itu cari musola yang kurang zakat. Beliau menghendaki bahwa zakat kita itu minimal 1 kita. Dia pasti dia kirim. Nah, dia selalu standby berapa tahun di rumahnya untuk bagi-bagi di musola yang kira-kira membagi zakat itu kurang dari fitrah. Ya, nanya nih. Waktu itu kan Ustadz lagi ditembak-tembak tuh. Terus perasaannya gimana itu? Ketembak semua. Rumah biasa aja. Jadi biasa aja, nggak mempan gitu. Bukan nggak mempan, ya kita kagak pernah takut. Masya Allah. Tahu nggak? Semua cita-cita wafat itu seperti wafat itu bahagia. Jadi sebagai sultan itu bahagia. Bahkan ketika saya ikut intifada, enggak juga wafat. Artinya bahwa untuk menjadi sultan itu sulit. Tidak sembarang orang bisa jadi sultan. Oleh karena itu, korbankan yang berikut adalah semua yang sultan. Ya kalau jannah. Jadi nggak ada perasaan takut, maju aja gitu waktu itu ya. Masya Allah, Allahu Akbar gitu. Masya Allah, ngebayangin. Ya, terima kasih. Pemicunya dari yang musola masih yang disiram pakai air buat itu benar nggak Pak? Ya, kalau itu kan langkah provokatif dari sana. Langkah provokasi. Kalau intinya tadi cerita 82. Jadi ketika ini juga menarik ya, ketika 1 minggu sebelum kejadian itu almarhum ditelepon oleh kakak saya sedang umroh, sedang haji. Sedang haji. Waktu itu kan lagi haji kan? Ya. Bukan kayak ini. Jadi dalam wukuf ya, wukuf kakak saya itu wukuf tahu ya, berdoa itu kakak saya diperlihatkan semacam video film almarhum ditembak, yang menembak siapa, berapa peluru yang nyangkut di tubuh beliau, diperlihatkan sih. Saat itu belum kejadian, sepekan sebelum kejadian itu dipertontonkan oleh Allah kepada kakak saya yang perempuan. Selesai dari wukuf, pulang, telepon. Abang saya, kak, abang saya, lu nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya bilang, ceritakanlah untuk saya ini. Oh, ya udah, kalau udah seperti itu ya saya siap. Kamu nggak mau berubah taktik dan strategi, nggak perlu lah. Udah seperti itu. Kenapa? Karena nama saya udah nomor 1 jadi target. Jadi memang juga sudah siap, sudah ada firasat, sudah ada gambaran bahwa beliau memang sudah harus dihabisi. Jadi kalau tadi pertanyaan persoalan pamflet tentang jilbab, tentang ajas tunggal dan musola itu sebagai trigger saja, sebagai untuk menjadi justifikasi petugas untuk melaksanakan tindakan. Jadi itu alasan untuk membuat suasana marah yang tadi dikatakan provokasi oleh yang aparat.
Ya, cukup. Ya, alhamdulillah Bang Jabar Jakarta Utara hari ini mengawal kegiatan dalam rangka memperingati tragedi atau peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, dan kita membawa teman-teman Satgas Bang Jabar untuk kebetulan yang hadir sini ada Kiai Haji Maulana Poso, ada Kiai Haji Romo, para ulama-ulama kita. Bang Jabar insya Allah kawal para ulama sesuai dengan misi-misinya Bang Jabar lagi di Jakarta Utara insya Allah. Mungkin demikian. Apa sih tuntutan untuk hari ini? Hari ini kita nampak kilas Bang Jabar, walaupun ormas yang mungkin pada masanya belum lahir dan belum hadir, tapi kita tetap mengenang, kita tetap mengikuti. Makanya saya sebut dengan nampak kilas, artinya mengenang saja, memperingati, sehingga ini menjadi sesuatu momentum yang ke depan perlu kita cermati. Jangan sampai nanti ke depan ada tragedi Priok lainnya nantinya. Jadi hari ini momentumnya adalah momentum kita nampak kilas dan memperingati. Ini dengan Bang siapa? Dengan Bang Iko Setiawan dan Bang Jabar. Bang, sama di Bang siapa Pak? Ya, saya Yusron Jainuddin, pelaku korban dari peristiwa Tanjung Priok. Jadi begini, sebelum saya menyampaikan hal yang lain, perlu dipertegas, walaupun tadi ada kata-kata menolak hajat tunggal, bukan berarti umat Islam di Tanjung Priok saat itu sampai hari ini itu menolak Pancasila secara keseluruhan. Masyarakat Jakarta Utara, masyarakat Tanjung Priok tidak pernah anti Pancasila. Tapi ketika Pancasila digunakan oleh kepentingan politik, itulah yang kemudian terjadi penolakan. Jadi tegas bahwa masyarakat Tanjung Priok, Jakarta Utara tidak pernah menolak Pancasila dan tidak akan pernah anti Pancasila. Komit terhadap konstitusi negara, komit terhadap para pendiri negara ini bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Tetapi ketika Pancasila digunakan untuk kepentingan politik, maka itulah yang akan kita lawan. Tragedi Tanjung Priok adalah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan bagi kami para korban, sehingga penyelenggaraan yang setiap tahun kami selenggarakan, pesan moral yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat dan kepada penyelenggara negara ini bahwa peristiwa tersebut sangat menyakitkan, sangat amat menyakitkan, dan jangan terulang lagi tragedi kemanusiaan seperti yang pernah terjadi pada kami. Saya kira itu. Ya, Bang, waktu itu kan pernah tuh terjadi, terus pelurunya masih nempel, Bang, kabarnya? Ya, saya cuma memang terakhir saya diambil karena memang mengalami ini, sehingga beberapa tulang rusuk saya harus diputuskan dan diganti dengan beberapa, sehingga dalam tubuh saya sudah tidak normal. Ya, jadi tuh pelurunya masih bersarang di situ? Terakhir diambil beberapa tahun yang lalu. Ya, itu jadi terjadinya pas ditembak gitu? Ya, jadi saya sampai hari ini juga tidak pernah tahu berapa jumlah peluru yang ada dalam tubuh saya. Tetapi ketika dokter mengambil peluru dalam tubuh saya, masih di ruangan ICU, dokter mengucapkan selamat bahwa pelurunya sudah diambil semua. Ada kata bahasa semua, sehingga saya menganggap kalau semua itu lebih dari satu. Dan lubang yang ada dalam tubuh memang lebih dari satu, dan ada 4 lubang yang ada. Jadi hari ini kita memperingati peristiwa 12 September adalah hari apa? tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan. Menyalahgunakan kekuasaan sehingga terjadilah tragedi. Di
tragedi gitu. kemanusiaan itu peristiwa yang sangat memprihatinkan Betul. seluruh manusia di dunia ini dan tidak boleh sekali-kali terulang peristiwa. Iya, jangan terulang lagi. Iya. Jangan Tapi- ada dusta di antara tapi kritis kita. tetap. Kalau untuk anak muda pesan-pesannya apa nih? Kebanyakan anak muda udah mulai memasuki masjid, sudah mulai sadar akan tidak kepercayaan pemerintah yang zolim. Sudah mulai tidak protes percaya ya? lagi. Protes-protes sudah mulai. Ya, protes-protes banyak sudah mulai. Jadi kita juga sebagai nenek-nenek di sini kita harus berdoa, hanya bisa mendoakan, tidak bisa melawan. Kalau kita melawan hanya dengan doa saja. Jadi memang ya sudah mengurangi game anak-anak saya lihat memang ya. Ya, insya Allah itu kesadaran dari orang tua masing-masing sudah mengurangi. Diri anak muda itu adalah kritis. Jadi kalau sudah tidak kritis, sudah bukan anak muda lagi. Jiwa muda tak harus kritis. Kayak ibu ini umur boleh tua, tapi jiwa kritisnya Jiwanya tetap masih muda. Ya. Gimana nih sebagai ketua pendopo ARB Jakarta Utara? Pendopo ARB tidak menutup kemungkinan harus dong bertanggung jawab karena di tempat kita. Emang ini rumah Allah tapi tempat kita yang kita urus selama ini. Jadi kita walaupun gimana kesibukan itu harus saling membantu. Mudah-mudahan juga di mana teman-teman semua yang mau ada acara di mana pun juga kita saling membantu supaya kita sama-sama satu tujuan. Dan acara ini biar berjalan dengan lancar. Ya. Untuk anggota pendopo ARB Jakarta Utara nih, apa harapannya nih? Wah, harapannya sih banyak. Tapi kalau kita kan pendopo itu diam-diam, tidak banyak berbicara, tapi harus banyak bekerja. Jadi kita tidak mau terlalu mempropagandakan kita maunya kita ARB atau gimana. Dan pasti kita ini Membantu. benar-benar membantu untuk kemajuan dan untuk kelancaran. Tidak acara apapun juga ya memang suka juga ya, tapi nggak terlalu ini karena seperti contohnya kita bekerja, contohnya bedah rumah dan juga membantu orang-orang yang sedang kesusahan dalam bidang air dan juga membantu perjalanan di jalanan itu kita tetap membantu. Selain ketua kita juga ketua umum kita membantu gitu. Bagaimana ininya pekerjaan pemerintah, nah itu yang kita bantu ya sebenarnya. Ini ada acara mengenang dari almarhumah ya. Ya, tanggapannya apa Ustadz? Sangat penting sekali karena kita ini krisis kepemimpinan. Tadi kami diskusi di PTDI dengan Pak Sekam Bidang bahwa hari ini kita krisis kepemimpinan seperti Bang Amir. Kalau kita ini pada saat itu apa sih kurang beliau kan gitu. Harta ada, jabatan ada, terkenal, buat apa sih ngurusin beginian? Tapi karena beliau sadar bahwa tanggung jawab berbangsa dan bernegara itu ada tanggung jawab beliau, maka beliau tampil secara heroik memimpin masyarakat Jakarta Utara. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada beliau dan ini menjadi momen penting bagi kita generasi muda ke depan. Kita butuh pemimpin seperti itu. Dan mudah-mudahan acara hari ini bukan hanya mengenang ya, tapi menapak tilasi, mengambil ibrah, mengambil contoh untuk lahirnya pemimpin Amir Bikri kemudian hari. Ya, jadi pesan-pesan untuk anak muda yang khusus apa Ustadz? Ya, kita butuh pemimpin yang ikhlas seperti beliau gitu. Yang rela mengeluarkan apa saja demi NKRI ini. Kita butuh beliau. Jadi ini tidak hanya mengenang, tapi menapak tilasi, mengambil contoh, mengambil ibrah bahwa untuk bangsa dan negara ini tidak hanya cukup ngomong saja, tapi perlu pengorbanan. Tanggapannya untuk acara ini? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Maulana Khosul bahwa beliau itu sosok orang yang tulus ikhlas, berjuang tanpa pamrih, tidak sektarian, tidak ngeblok
siapapun yang datang ke beliau, ke tempat beliau itu dilayani, baik itu kalangan untuk aliran keagamaan NU, Muhammadiyah, Persis, konsul datang berjumpa. Dari kalangan masyarakat, baik itu preman, tukang beca, segala lapisan, termasuk juga kalangan-kalangan pemerintah. Beliau begitu dekat. Yang juga harus kita mengerti dan memahami, beliau itu mungkin karena mempunyai keturunan pejuang kali, sehingga beliau punya gairah, punya semangat melakukan sikap kritis terhadap kekeliruan dan kesalahan dalam penyelenggaraan negara. Iya. Jadi memang ayahnya memang seorang pejuang ya. Ayah saya itu pensiunan terakhir itu kolonel. Masya Allah. Jadi kalau ketika zaman penjajahan Belanda, ya beliau ikut terlibat. Konon kabarnya di antara anak-anak beliau itu lahir dalam posisi perang. Bom di mana-mana meledak, ibu saya itu lagi melahirkan. Jadi udah nggak kaget lah melihat sesuatu yang bentuknya keributan, kebrutalan, sikap-sikap orang yang punya ambisi kekuasaan. Hal yang menarik yang barangkali ingin saya sampaikan, tapi nanti lebih jelas juga saya ungkap nanti di mimbar. Beliau itu setelah proses pemilu 82 ya, setelah proses pemilu 82 yang mana kalau Mbak bisa buka di Google, P3 itu menang di Jakarta. Itulah yang membuat shock Soeharto waktu itu presiden, ya selaku presiden sebagai juga pembina Golkar ya waktu itu. Beliau merasa terpukul dengan kok bisa gitu. Saat itu 82 itu P3 menang. Saya ingin katakan ketika itu P3 menang itu tidak ujuk-ujuk hasil karya dari kerja para pengurus partai. Mohon maaf saya katakan, saya berani menyatakan itu kerja keras almarhum. Di tempat ini yang namanya sablon kaos, sablon bendera, spanduk segala macam diproduksi di sini. Yang akhirnya dengan keringat itu, dengan perjuangan itu, yang beliau itu tidak mempunyai KTA partai. Itu hebatnya. Tidak memiliki KTA partai. Artinya bukan orang partai, bukan orang politik. Tapi beliau memilih kenapa harus kepada ke P3? Karena beliau merasa panggilan. Sudah Ka'bah waktu itu lambangnya. Masih Ka'bah. Iya, sudah Ka'bah gitu. Sudah Ka'bah. Terpanggilan beliau tertarik untuk memilih kenapa tidak ke PDI ya, tapi memilih kepada P3. Karena ya latar belakang ayah saya yang sebagai pernah menjabat sebagai ketua ranting Muhammadiyah di daerah Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk. Jadi mungkin beliau rasa keterpanggilan Ka'bahnya itu. Nah, hebatnya berjuang itu sukses, P3 menang. Lalu saya harus katakan setelah perjalanan pengangkatan pemilihan pengukuhan presiden, Pak Harto mengundang almarhum ke Istana Negara, mengajak untuk menawarkan ke beliau jabatan kementerian waktu itu. Karena dianggap almarhum itu layak dan pantas. Beliau itu eksponen 66, pejuang di tahun 66. Sehingga Pak Harto menawarkan ke almarhum bahwa ini jatah angkatan 66. Selayaknya
Anda Mir menerima tawaran. Ketika ajakan itu, saya harus cerita utuh. Beliau keluar, mampir di Pecenongan, ya, lalu memanjar mobil Mercedes hitam, naik pulang, merasakanlah berobsesi menjadi menteri. Tawaran waktu itu menteri pemuda dan olahraga. Setelah beliau pulang dari istana, datang ke tempat ini, ke masjid ini, konsultasi dengan ayah saya, dengan orang tua kami, menceritakan bahwa dia baru saja diundang oleh Pak Harto selaku presiden. Lalu beliau menanyakan apa pandangan papi dan mama. Nah, ayah saya memberikan pandangan yang sangat sederhana. Beliau mengatakan kalau ente mau mengejar mengejar prestise, ambil jabatan. Tapi kalau ente mau dekat dengan umat, lebih baik nggak usah. Mendengar sikap orang tua semacam itu, serta merta, singkat cerita beliau menolak tawaran Pak Harto, lalu diganti sama Abdul Ghafur. Ya. Gitu loh, itu sejarahnya gitu. Ya. Saya harus sampaikan ini. Cerita ini belum begitu banyak meluas. Nah, itulah yang mengakibatkan cikal bakal dari rasa ketersinggungannya Pak Harto terhadap sosok Amir Bikin. Ditawarin, diajak baik-baik, kok nggak mau. Dalam situasi itu masuklah kepentingan Beni Murdani waktu itu, menyatakan bahwa Amir dan kawan-kawan ini akan melakukan sikap perlawanan, bahkan dituduh almarhum ingin memberontak untuk menggantikan Pancasila. Itu fitnah yang disampaikan Beni Murdani ke Pak Harto. Ya, sebagai selaku seorang presiden itu ya tersinggung dan marah, wajar ya. Itulah yang mengakibatkan posisi beliau dari semenjak tahun 82 itu dianggap orang yang nyeleneh, tidak bersyukur, melawan gitu ya terhadap keinginan pemerintah waktu. Ya. Jadilah monitoring segala macam sampai peristiwa 84. Jadi saya ingin sampaikan 84 itu bukan peristiwa ujuk-ujuk, tapi ada mata rantai, ada sesuatu yang dilakukan oleh almarhum yang sebelum dari itu juga beliau di 66 itu bergerak melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Soekarno. Jadi panjang Mbak ceritanya. Nah, alhasil hal yang sangat penting dan saya akan sampaikan juga itu nanti. Saya jujur, ya, kami dengan Pak Harto itu tidak mempunyai sikap dendam. Ayah saya menitip pesan kepada kami. Dan ini saya cerita agak ini ya. Saya boleh katakan Pak Harto yang waktu itu mempunyai kekuasaan penuh, mempunyai kehebatan, tapi ketika saat ya berapa hari sebelum meninggal, ya, Pak Harto mengundang kami ya, untuk meminta kepada ibu. Lalu putusan dari Pak Harto menyampaikan kepada keluarga, datanglah keluarga saat itu posisi di rumah sakit Pertamina. Pak Harto sudah tidak bisa bicara. Nah, ketika itu kami diterima oleh seluruh keluarga ya, Cendana, keluarga Pak Harto, yang jadi juru bicaranya Mbak Tuti. Dalam pertemuan itu disampaikan ucapan permohonan maaf dari Pak Harto kepada kami, penyesalan
terhadap kejadian tahun 8. Jadi bisa kita bayangkan Pak Harto yang dianggap berbagai macam pihak itu orang yang begini begitu gitu, tapi masih punya hati nurani menyatakan kekeliruan dan kesalahan. Saya pikir ini sebuah pelajaran berharga buat pejabat negara siapapun. Ketika salah, dia ucapkan itu. Walaupun dalam posisi beliau sudah dalam keadaan hidup dan antara sudah seperti itu. Bagi kami, ucapan itu sesuatu ungkapan yang mengatakan bahwa almarhum yang dituduh macam-macam itu, yang akan buat makar, yang ingin menggantikan Pancasila itu clear dengan pernyataan Pak Harto saat itu. Ya. Sebagai catatan penting buat kita semua. Ya mudah-mudahan kita berharap di zaman Jokowi itu yang sudah banyak kelirunya juga bisa mau mengungkapkan kekeliruan yang besar. Jangan nunggu mati gitu. Iya. Harapan kita. Jadi pesan-pesan untuk anak muda apa nih? Ya saya pikir bagi yang muda-muda sosok almarhum itu bisa dijadikan sebuah contoh bahwa almarhum itu berjuang tanpa pamrih. Yang tadi saya katakan, tanpa KTA dia berjuang untuk kepentingan partai, untuk kepentingan umat, ya. Dengan harta, dengan tenaga, pikiran, waktu, dan jiwa. Ya. Dia siapkan, dia pertaruhkan. Ya mudah-mudahan, yang muda-muda bisa belajar dari pengalaman tokohan itu. Karena beliau itu juga mengerti sejarah-sejarah tokoh-tokoh Islam, para sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk Rasulullah juga beliau banyak membaca literatur perjuangan keislaman, sehingga bangkit semangat beliau berjuang, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan yang beliau miliki. Saya pikir anak muda sekarang juga harus. Ya, oke. Terima kasih.